OMK, kenalan yuk sama Romo baru kita. Romo muda yang akrab disapa Rombon. Ramah dan sangat inspiratif. Suka bermain musik, juga sangat senang bercerita tentang petualangannya. Berasal dari Paroki Santo Andreas Sukaraja, pernah berkarya di Paroki Maria Bunda Karmel Kalimantan selama 2 tahun, dan sekarang tahun 2020 beliau hadir di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa untuk berkarya mendampingi umat dan tentunya OMK MBSB. Selamat datang Romo Boni, selamat berkarya. Halo, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini ada acara yang namanya Boba. Kalian tahu gak siapa itu Boba? Nih, Boba itu ngobrol bareng OMK biar asik. Kapan aja sih Boba? Nah, kita bakal ada tanya jawab ringan sama Romo, bakal ada ngobrol-ngobrol. Tentunya kalian bakal dapat ilmu dari sini. Buat kalian yang mau sharing juga, jangan lupa kalian nanti chat ke kolom chat di sini, sertakan nama kalian serta wilayah. Buat kalian yang mau tanya-tanya juga, masukin pertanyaan kalian di situ karena kita bakal pilih 2 pertanyaan yang paling terbaik buat kita sharing di sini. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, kita mau sama-sama teman-teman dulu nih mau. Makasih ya yang udah nungguin. Berapa lama nih mau nungguin ya? Tapi hari ini bakal seru banget ya Mo. Insya Allah. Oke, pertama-tama nih Mo, buat kalian yang belum tahu Romo Boni ini siapa sih? Kalian tuh pasti ngeliatnya karena di misa live streaming aja, bener ya Mo? Romo itu sebenarnya pindah ke gereja MBSB ini pastinya kapan sih Mo? Pasnya? Maksudnya saya selesai tugas dari Kalimantan dari depan Tanjung Selor itu Januari tanggal 10, kemudian 2020 selesai, lalu persiapan kembali ke Kupang Bogor, kembali sampai di Kupang itu tanggal 4 Februari, pindah masuk sini SK-nya kita tanggal 5 atau tanggal 6 baru masuk sini tanggal 11 Februari 2020. Oh gitu, jadi abis Romo masuk, berapa lama corona ya Mo? Apa masih sebulan lagi ya? Beberapa kali bisa ke kapel sini. Itu aku juga sempat lihat Romo di sini nih. Jadi gimana Mo? Kesan-kesannya selama Romo bertugas di sini? Ya di waktu yang sebentar ini ada kesan-kesan yang indah atau gimana Mo? Kesan-kesan ya, aku sebagai pasangan udah berada dari pedalaman masuk ke kota dengan segala apa namanya padatan ala kota, kesantaian ala pedalaman yang cukup berbeda ya. Kekagetan harus bisa yang sampai 4 kali dalam 1 hari itu ya luar biasa. Karena beberapa kali bisa 4 kali dalam 1 hari dan akhirnya kelelahan. Padahal di Kalimantan kan begitu ya. Kalau bisanya berkali-kali, tapi karena jedanya ada waktu untuk istirahat, jadi lebih baik ya. Di sini ya itu pesan pertama ada ya. Mau dibilang corona ini membawa keberuntungan buat saya iya. Karena ada relasi ya kalau misalnya enggak, repot juga nih kalau misalnya harus dengan situasi seperti ini ya. Jadi yang alasannya adalah pedalaman sampai ke kota dan kepadatan seperti itu ya cukup menguras sekali ya visi dan segala macam. Walaupun kita selalu makan dengan teratur, istirahat dengan teratur, tapi namanya tubuh itu pasti butuh relaksasi seperti itu. Nah, Romo tuh sebelumnya di Kalimantan kan Mo, di pedalamannya. Nah itu gimana sih Mo keadaan gereja di sana? Keadaan gereja di sana ya hampir sama seperti kita di sini. Hanya bedanya bahwa sana adalah gereja ala desa, masyarakat desa yang guyup, yang kalau kita ke gereja itu ya hanya satu kampungnya gitu. Apalagi di tempat saya di Paroki Maria Bunda Karmel yang melayani 35 stasi dan 8 wilayah rohani itu besar. Jadi kita melayani satu stasiun. Ya kalau di sini
mereka di sana bilangnya satu nasi itu satu kampung. Jadi satu kampung itu jangan pernah mendengar kampung kayak di kota-kota di daerah sana ya, atau kampung kecil tidak banyak. Nah, kita melayani di sini itu gerejanya sederhana, umatnya juga ramah, yang menyambut dengan baik dan segala macam. Mau bisa saja kita dilayani suruh makanan dulu, habis bisa bukan makan lagi. Enak ya mau? Tapi santai juga. Jamnya itu agak lebih fleksibel ya. Ya, itu lebih parah. Katakan parahnya negatif. Kita fleksibelnya, jadi kita jadwal di sini, di sini. Tapi karena kelenturan itu, jadi kita bisa mengatur ini bisa dalam satu hari, bisa dalam kali. Di sana berarti hukum adat masih berlaku ya, Mo? Hukum adat masih berlaku ya? Ada ya sebagai norma, sebagai ketentuan dalam perilaku dalam Masyarakat di sana. Tapi ada nggak sih Mo gesekan-gesekan antara hukum adat dan hukum gereja? Yang jadinya tuh gimana tuh cara Romo ngatasinnya? Kita penasaran nih Mo, kedalaman soalnya. Yang paling sering terjadi dan dialami oleh para pastor ya, atau para romo yang bertugas khususnya dari Manapur adalah soal perkawinan. Banyak perkawinan yang secara adat itu sah. Adalah perkawinan kalau orang sudah suka suka itu silakan. Tetapi kalau secara adat, apa dia kata ini boleh suka suka tapi tidak ada usianya. Pematangan secara pribadi ketika mereka mau menjadi pasangan suami istri, mau bina rumah tangga, itu hal-hal yang sedikit berbeda dari dengan gereja. Itu yang menjadi apa ya? Kepentingan ketika kita berada dan bertugas di pedalaman menjadi tantangan tersendiri. Sebenarnya asik juga ya Mo. Tapi kalau kata orang nih Mo ya, yang kita denger nih, bener nggak sih teman-teman? Pasti kalian ngerasa yang kayak pernah dong denger, oh katanya kalau di Kalimantan itu kalau misalnya kalian disuguhin minuman, nggak diminum, kenapa tuh katanya? Bener nggak sih? Serem ya? Saya datang ke Tarakan lalu pertama kali sampai mengingatkan di Tarakan ke salah satu paroki di Santa Maria Immaculata Tarakan. Lalu mereka menceritakan ada pastor kebetulan orang Flores mengatakan kalau ada kedalaman ada yang namanya pohonan. Pohonan itu biasa kalau di Jawa ada apa ini atau di sana apa ini. Kalau hanya menyebut apa nggak boleh bilang apa ini. Sana juga ada semacam biasa seperti itu. Jadi kalau kita tidak boleh minum, saya bilang apa sudah minum. Sebenarnya itu kerawan-tawanan alamnya. Kalau di Jawa sini kita bilang biasa saja, kita bisa salah. Tapi di sana kita menolaknya dengan cara halus supaya tidak terjadi apa-apa dan kita datang menyentuhnya. Kalau kita tidak diminum, itu yang paling menakutkan. Cerita dari mereka yang di sana tuh entah itu menakut-nakuti atau bagaimana, tapi memang itu sudah menjadi semacam bagian dari kehidupan. Kalau kita menolak minum, kita menolak bisa terjadi kalau kita dari air, kita bisa setelah atau di sungai, kita bisa ketemu dengan buaya, apasnya bisa dimakan buaya bagaimana. Kalau di jalan raya, ya kita bisa kecelakaan. Jadi sebenarnya Apa namanya itu hanya orang-orang di pedalaman sih yang masih menganggap ya kalau ada di kota ada di kota kabupaten khususnya udah beberapa yang mengurangi itu karena udah apa-apa. ya mereka mungkin menghargai aja kita mau ya, makanya kita minum gitu ya. Terus kalau Romo di sana sebenarnya orang-orang di Kalimantan itu mau sama nggak sih kayak di sini? Di sini kan kita kalau mengadakan doa rosario kita bisa bareng-bareng. Di sana tuh jaraknya jauh-jauh atau gimana nih Mo? Ya, tadi saya bilang bahwa di sana tuh paroki Maria Bunda Kabupaten Masalong melayani 35 stasiun dan 8 wilayah. Biasanya kami memberikan keleluasaan pada mereka, kecuali yang bisa paroki pasti kita akan keliling. Nah ini jadi keanehan. Kalau misalkan kita di sini di kota yang ada tradisi rosario sudah mendadak daging buat kita yang sini sudah terbiasa, itu kita lakukan. Kita keliling ke rumah-rumah. Kalau di sana tradisi itu belum menjadi kebiasaan buat mereka. Jadi ya kalau saya datang pastornya, susternya, anak-anak asrama yang ada di sekitar pastoran seperti itu. Lalu mengunjungi rumah salah satu. Dan rasa saya cuma ada itu. Tetapi sedikit demi sedikit ya kata-kata tentang devosi kepada itu ya
sudah bisa dilakukan, orang bisa makin banyak yang ikut proses ini, bukan hanya susternya, bukan hanya keluarga ini yang menghubungi saja, tapi orang-orang di sekitar rumah itu juga kita ada. Tapi sepertinya mereka juga punya kemauan ya mau untuk ngelakuin doa itu. Mau kita kan di MBSD ada OMK nih mau. Kalau di sana ada juga nggak mau? Ada. Aktif. OMK dibilang aktif, ya mungkin hampir sama di tiap paroki punya pernikahan, punya kekuatan dan juga punya kelemahan. Dibilang aktif kalau ada kegiatannya. Ya, kalau tidak ada aktivitasnya, tidak ada kegiatannya, ya sudah. Apalagi di sana OMK-nya hanya setingkat SMA. Karena sudah SMA itu mereka pasti merantau kuliah di kota-kota besar. Oke, nih teman-teman, jadi kalian sedikit banyak udah mulai lebih mengenal lah sosok Romo Boni gimana. Kalau misalnya orang lihat Romo Boni lagi diem, serem juga Romo Boni. Tapi sebenarnya Romo Boni ini orang mana sih mau aslinya? Asli, kalau dilihat memang kayak orang Indonesia Timur, padahal bukan. Emang? Kelahirannya Jawa Barat, kelahiran kota Bogor. Emang jago bahasa Sunda ya, Mo? Bahasa Sunda bisa sedikit. Jadi karena sudah di Bogor kasar, jadi kadang kalau orang memakai bahasa Sunda saya mengerti, tapi membalasnya dengan bahasa Indonesia. Orang tua memang dulu dari Flores. Saya lagi besar di Bogor, ya. Jadi kalau dilihat dari cara bicara saya sudah tidak kelihatan bahwa orang Flores. Ya. Jadi logatnya sudah dari orang Flores. Kalau ngomong, bahkan kalau di rumah bisa bahasa daerah, bisa bahasa Indonesia, tetap aja logatnya aneh. Emang, nih, jadi kalian tuh gak perlu takut sama Romo Boni, orangnya asik banget. Oke, kita next nih Mo. Jadi dari sebenarnya pasti teman-teman AMK kita di sini juga dari sekolah Katolik ya Mo. Tapi untuk pengetahuan kita aja nih Mo, sebenarnya gimana sih Mo sejarah singkat adanya gereja? Sejarah singkatnya gereja. Kalau minggu kemarin gereja baru merayakan hari raya turunnya Roh Kudus atau yang dikenal dengan hari raya Pentakosta. Nah, disitulah gereja pertama kali dibentuk. Ya. Gereja didasari atas Roh Kudus yang diturunkan atas para rasul. Itu awal terbentuknya gereja. Lalu gereja yang bagaimana, yang sifatnya apa? Bahkan dalam surat Rasul Paulus dikatakan mereka dekat di kota tertentu yang namanya Antioquia. Para murid Yesus itu dikatakan sebagai Kristen. Lalu pengikut Kristus dibilang sebagai Kristen, tapi ini berkembang dari tahun-tahun setelah Yesus wafat, mereka menyebarkan bahkan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi atau untuk bangsa Yahudi saja, bahkan katanya Yesus ini di dalam kekaisaran Romawi pada saat itu disebutkan juga ke kota Roma, bahkan juga kalau dalam kata-kata ini ada para rasul itu menyebarkan sampai ke Athena. Maka pengaruh Yunani pun akhirnya mengalami gereja. Maka kata Katolik itu berasal dari bahasa Yunani. Katolik itu artinya umum. Yang artinya apa? Bahwa ajaran gereja yang berdasarkan dari kekuatan para rasul tentang Kristus yang bangkit itu tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk semua orang. Maka Petrus yang notabene adalah orang Yahudi dan Rasul Paulus yang notabene adalah orang Roma, mereka menjadi kekuatan. Nah, dari situlah mulai bergerak satu menjadi gereja yang saat ini kita kenal. Oke, Mo. Jadi tetap awalnya ada Roh Kudus yang diturunkan oleh para rasul ya. Gereja ini didasari atas Roh Kudus. Oke, sebenarnya pasti zaman dulu belum ada OMK kan Mo. Sampai adanya komunitas OMK ini. Gimana sih Mo awalnya? Terus apa tujuannya gereja ini akhirnya ada komunitas OMK? Ya, kalau misalnya teman-teman OMK dan kita semua membaca kitab suci, lalu dalam kitab suci itu dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memberi makan buat hijab, memberi makan 4.000 orang. Yang dihidupan adalah kaum laki-laki. Maka dari itu di situ ada anak-anak dan ada kaum wanitanya. Lalu kekuatan Yesus tidak hanya untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga untuk semua orang yang tadi dikatakan. Artinya apa? Pada orang-orang muda, tapi memang dalam tetapi tidak dijelaskan. Orang-orang muda ini
baru terbentuk ya mungkin akan kita apa gereja yang membutuhkan penerus. Gereja itu perlu diteruskan. Maka ketika Yesus dia wafat di saat dia bangkit, dia naik ke surga, dia memberi penerus itu mengangkat pewartaan itu pada dasar Petrus. Petrus tidak ada diganti oleh Stefanus, Bapak Suci yang akan dimatikan saat ini diteruskan sampai ini. Mereka ini kan berawal dalam dua, tidak langsung besar dewasa, tapi juga ada kecil. Mereka mengenal. Jadi maka dari itu mungkin kalau di kita di Jawa kapannya ya orang tidak persis tahu kapan. Yang pasti bahwa gereja membutuhkan orang-orang muda untuk sebagai penerus gereja saat ini dan saat akan datang. Pasti semua berawal dari akan adanya generasi-generasi baru yang lahir dan dia akan meneruskan gereja ya Mo. Untuk teman-teman, jadi kita ini harus aktif di gereja untuk supaya gereja ini berkembang. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mau ditanyain Romo, jangan lupa kalian, aku ingetin lagi ya, masuk ke kolom chat, masukin nama kalian, masukin wilayah dan pertanyaannya. Oke Mo, kita next nih Mo. Seperti kita tahu ya Mo, kalau acaranya boba, acaranya futsal, basket, kafe rohani, itu banyak ya Mo peminatnya. Dibandingin sama kalau hai teman-teman, minggu depan kita ada doa rosario ya. Alasannya gini nih Mo, aduh tiba-tiba ngerjain tugas nih Mo, atau enggak sakit gitu kan, mau malam besok sekolah. Sebenarnya itu Mo caranya untuk membangkitkan semangat teman-teman kita ini supaya mereka juga mau ikut kegiatan rohani. Ya, orang-orang muda dalam gereja itu memiliki energi yang berbeda dengan orang-orang tua ya, orang dewasa dalam menghayati imannya. Karena energi yang berbeda ini energi yang sangat kuat, ya, aktif, maka mereka akan bisa berkegiatan yang namanya supaya energi mereka sedikit berkurang ya. Maka tadi dikatakan kalau untuk futsal dari sifatnya olahraga dan lain sebagainya pasti akan lebih senang dibandingkan diajak untuk yuk kita berolah yuk kita dalam iman yuk kita membaca kitab suci, pasti membosankan. Karena kalau energi yang berlebihan itu mereka pasti lebih senang dalam kita aktivitas yang namanya jiwa muda. Bagaimana supaya mereka senang ya tadi gereja Katolik ini gereja itu seperti rumah. Ya, bahkan ada sebutan Ecclesia Domestica seperti rumah. Nah, orang tua kita itu menjadi alat, kita jadi bagian dari dalam rumah itu menjadi anak. Ya, gimana supaya anak ini dulu kan ya kadang dia aktivitasnya macam-macam, orang tuanya bahkan sampai kesel. Ya, seperti itu. Tetapi harus dibagi supaya mengimbangi itu kita membiarkan mereka menemukan cara beriman, menghayati iman dengan gayanya. Tapi sedikit demi sedikit pemahaman ala gereja itu harus ditentukan. Memang dari usia tadi kalau kita bicara OMK itu apa dan jaraknya kan apalagi dengan aturan sekarang bahwa OMK itu memiliki jenjang usia 13 sampai 35 tahun. Nah, dikatakan seperti itu usia 13 sampai 20 tahun ini energi berlebihan. Kalau diajak untuk olahraga semangat sekali. Tapi kalau di atas itu lebih senang kan duduk ngobrol-ngobrol santai di kafe atau apa seperti itu. Kita ada dia berubah. Kita tambah lagi usia yang lebih orang, maka kita gunakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh sebenarnya bisa diisi dengan katekese ala orang muda. Itu bisa supaya depannya tetap bisa melayani dengan semangat ala orang muda. Jadi sebenarnya kan komunitas paling kecil dalam gereja itu keluarga ya Mo. Nah berarti sebenarnya juga harus ditanamin dari kecil ya Mo, semangat buat melakukan kegiatan yang beriman juga ya Mo, supaya mereka nggak hanya senang-senang aja gitu ya Mo. Iya. Bahwa bahkan dalam gereja pun ada seksi-seksi yang membawa seksi sekarang namanya karya Paulus Indonesia. Dulu ya
itu memang ada dari itu sih, tapi ya kita kan ada sekolah minggu, ada pembina yang anak, pembina yang remaja, dan sama saja. Nah itu pembina ya. Tadi dari sisi bagaimana lalu dari sekolah, komunitas pertama, dan sebagainya, risma, kedewasaan. Oke, kalau menurut Romo nih, tadi bisa diimbangi dengan katekese ala mereka, ala anak muda. Kalau untuk lebih spesifiknya nih, Mo, kira-kira kegiatan rohani apa yang bisa dilakukan pertama-tama nih, Mo, untuk memancing mereka untuk lebih mau ikut kegiatan rohani? Ya, mungkin kalau untuk saat ini katekese ala orang muda itu yang paling gampang kita berbagi pesan positif lewat media sosial. Itu titipan kitab suci dengan dipasang fotonya dia sendiri. Itu cara berkatekese. Walaupun dia berfoto di mana dengan pandangan Anda, lalu kalau kita Mazmur ini mengatakan bahwa Allah yang jaga oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan manusia dan sebagainya. Ya, itu menjadi salah satu metode yang dikatakan sebagai katekese ala orang muda. Lalu kegiatan yang lebih besar ya kan seperti inilah. Ya, kita kumpul bersama, kita membangun iman, atau di tempat-tempat lain dikatakan sebagai kayak tadi Tamara katakan ada kafe rohani. Nah itu juga sebenarnya katekese ala orang muda. Karena apa? Yang nongkrong di kafe itu siapa sih? Nggak mungkin dua orang tua, ya kan? Sedikit semua Ya. ngawasin anaknya. Jadi ya pasti kafe rohani ya itu salah satu katekese ala orang muda. Oke, nah Mo, salah satunya boba ini ya Mo. Itu salah satu kegiatan untuk anak muda yang pastinya dapat ilmu juga, bukan hanya ngumpul-ngumpul terus ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan dan gak ada ilmunya. Ini tetap ada ilmunya ya Mo. Nah itu kan nama acaranya boba Mo. Kita minum dulu Mo, boba. Ini di setting dulu perlu enggak ya? Kita nggak usah tunjukin merek ya Mo. Oh, iya. Dia harus Mo. Nah ada namanya ya? Ada, jadi kita minum dulu ya Mo. Di Kalimantan ada kayak Ada boba Mo. bukan boba, Apa Mo? nggak tahu apa. Begini juga Mo. Ini kan dari tapioka nih Mo. Sama. Kayaknya sama ya. Hebat ya Kalimantan. Jangan-jangan Kalimantan dulu Mo. Jadi jangan kalian mengatakan bahwa Kalimantan itu karena di sana banyak hutan jadi hutan semua, tidak. Kalimantan itu banyak tempat-tempat destinasi yang indah. Salah satu yang pernah Romo kunjungi adalah di Kabupaten Berau adalah Pulau Derawan yang sangat ya dikatakan belum banyak pengunjungnya dan benar-benar bisa menikmati yang namanya pantai, lalu bisa berenang di situ, berenang sama kura-kura, sama ikan pari, ya. Kan kalau itu pengalaman yang langka gitu. Ya, kita nggak bisa melakukan di kota, kan pasti harus cari tempat yang bagus. Nah di sana banyak spot-spot buat ya kalau ala anak sekarang ya bisa, mungkin bisa Instagramable lah ya, bisa Foto-foto, upload Instagram. Like Mo, biar penting. Itu like penting loh Mo. Iya. Nih buat kalian yang nonton supaya jangan garing banget kan, jangan lupa beli boba. Kan namanya acaranya juga ada boba. Oke, next kita mau tanya nih Mo. Di dalam gereja itu ya kan ada generasi tua, ada generasi muda ya Mo. Mereka tuh kadang beda visi misi ya Mo. Beda pendapat gitu, apalagi di OMK kita punya pendamping juga nih Mo. Ya. Gimana sih Mo? Apa sih menurut Romo yang bisa mempersatukan generasi tua dan generasi muda, kan tuh mempengaruhi berkembangnya gereja juga ya Mo? Jelas. Ya, tadi seperti Romo sudah katakan bahwa orang yang dalam gereja ada orang tua, ada OMK, ada anak-anak. Mereka berbeda energi, ya. Energi di sini ya dari visi saja sudah kuat. Maka dalam penerapan langkah-langkah kehidupan berparoki, menggereja tadi, ya pasti akan berbeda. Ya, dewasa pasti pinginnya begini, anak muda pasti pingin begini. Dari begitu sudah ketahuan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar. Tapi bagaimana supaya bisa menyatukan perbedaan ini? Ya, diajarkan oleh Yesus sendiri adalah dengan kasih. Ya, kasih itu banyak macamnya. Salah satunya adalah kerendahan hati. Ya, maka sebagai orang muda di dalam menggereja, ketika ada seperti ini, satu-satu jalan adalah dengan kerendahan hati.
ketika ada visi misi mungkin kita bertentangan dengan visi misi ala gereja atau dengan cara pandang orang tua. Oh, kamu nih ke gereja nih kerjanya cuma nongkrong aja, nggak ikut misa, nah seperti itu. Tetapi ya tadi dikatakan ya, kalau kita bisa kenapa orang tua saya marah? Oh mungkin karena aktivitas yang saya lakukan tidak mencerminkan bahwa saya adalah orang gereja. Nah ini salah satu kerendahan hati. Maka dari itu anak-anak muda, orang-orang muda dikatakan supaya visi misinya bisa sejalan ya, karena gereja itu tidak melulu menjalankan visi misi ini, tapi visi misi secara keseluruhan. Contoh Puspahan Bogor dengan sinode juga menekankan tentang orang muda. Nah, yang dijalankan oleh paroki itu bukan buat paroki itu ya, tapi untuk uskupan. Tapi ya linknya, jembatannya adalah paroki. Nah, sebab itu kerendahan hati diperlukan, baik gereja maupun anggota di dalamnya termasuk orang muda, rendah hati untuk menerima tata cara dan juga apa yang harus dilakukan kita sebagai gereja. Lalu ya Mo, nggak cuma di OMK paroki aja kita ada pendamping, di OMK wilayah, di OMK lingkungan kita ada pendamping. Itu juga sering selek-selek gitu kan Mo? Ada nggak sih Mo wejangan atau batasan-batasannya untuk supaya jangan terlalu banyak cekcok gitu loh Mo? Ya tadi saya mengatakan bahwa gereja itu seperti keluarga. Ya, maka baiklah pembinaan orang-orang muda itu dimulai dari hal-hal kecil, dari lingkungan ke wilayah ke stasi atau ke paroki. Nah dari situ, apabila kita sudah terbiasa dengan tata cara di lingkungan, di wilayah, toh ketika kita naik ke paroki sudah tahu. Yang perlu diketahui oleh teman-teman OMK bahwa gereja ini dilakukan dengan sistem hierarkial. Jadi dari atas turun ke bawah ada sistemnya. Nah maka tadi bahasa Yesus soal kerendahan hati itu kita harus tahu ya, sebagai orang muda yang punya energi lebih tadi ya, kerendahan hati ini diperlukan. Sistem hierarkial, oh orang muda tuh harus begini, walaupun kita punya ide lain, tapi ini hierarki loh ya, kita nggak bisa keluar dari sistem ini ya. Kita sebagai yang tadi dikatakan anak dalam keluarga harus patuh pada orang tuanya. Kita tahu orang tua kita salah, tapi kita nggak bisa keluar dari keluarga kita. Kita tetap menyayangi dia dan membela dia, seperti itu. Nah iya tuh, tapi sebenarnya kalau misalnya dalam suatu komunitas ada generasi tua dan muda, nggak bisa terus-terusan generasi tuanya yang ngalah, nggak bisa terus-terusan generasi muda, harus saling-saling sih Mo ya? Saling melengkapi ya, dikatakan tadi ada SKP, Seksi Kepemudaan Paroki. Tujuannya apa? SKP itu bukan berarti dia sebagai atasannya dari OMK, tidak, tetapi dia adalah jembatan antara gereja dan orang muda. Nah sebagai jembatan antara orang muda dan gereja, namanya jembatan, dia harus punya dua tiang ya. Artinya dia terikat pada gereja dan juga terikat kepada orang muda. Kalau salah satunya yang dia lemah, pasti jembatan itu akan mudah goyang, dan yang melintas itu akan mudah hilang atau terjadi kecelakaan. Nah, maka dari itu ya, seringkali terjadi selek ya, kita dengan rendah hati, oh ada program yang dilakukan oleh paroki, OMK juga punya. Nah harusnya program itu ya di jembatan itulah yang dilakukan. Bagaimana dibahasakan dengan atau dikomunikasikan dengan baik antara OMK, ketuanya, pengurusnya, menyampaikan oh ini ada program kerja ya, paroki juga oh iya ini ada program kerja dari Uskupan. Nah, bisakah di-mix program kerja itu sehingga menjadi program kerja bersama. Jadi kalau misalnya paroki punya program kerja, ini punya program kerja, tapi tidak ada jembatannya, ya nggak ketemu. Jadi nggak bisa nyatu ya Mo? Ya, seperti itu. Nah oke. Oh ya tadi udah saya ingetin pertama nih Mo di awal. Buat yang mau tanya-tanya sama Romo, kalian bisa tulis di kolom chat nama kalian, wilayah, serta pertanyaannya. Gimana? Admin nih, tenang aja, udah dipilih sama admin. Buat kalian yang beruntung, pertanyaan kalian dijawab langsung sama Romo. 2 ya Mo pertanyaannya? Oke. 2 Mo, nggak apa-apa kan Mo? Apa mau 3 Mo? Jangan susah-susah ya. Tuh jangan susah. Gimana tim admin? Tuh admin kita lagi memilih yang terbaik. Nih karena gini loh Mo, yang nanya banyak. Ya. Karena semua tuh pengen tanya sama Romo Boni. Soalnya Romo Boni ini bijak banget gitu ya. Kalian kaget kan ternyata Romo Boni Bukan bijak ya. keren loh Mo. Belajar untuk bijak semua orang ketika
dia tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dari hari ke hari, berarti belajar untuk bijak. Ya. Apalagi menjadi seorang imam, menjadi seorang pastor adalah menjadi seorang gembala. Ya, mau tidak mau kita diajak untuk menjadi dewasa daripada usia kita. Tapi bukan berarti kita menjadi, kalau bahasa orang Sunda itu jadi kolot lah. Iya, kolot. Ya, jadi bukan berarti kita kolot. Tidak, tetapi kita dewasa bagaimana melihat situasi konteks saat ini ya. Bahkan romo-romo di Bogor yang usianya lebih tua bahkan banyak kan berjiwa muda gitu. Ya, mau biar awet muda ya, Ya, Pak. seperti itu. Bahkan yang di Kalimantan pun yang tempat saya layani beberapa tahun di sana, ya romo-romonya juga kalau misalnya ada kegiatan, wah, baik bersama OMK tuh kita senang-senang pasti. Ya, apalagi OMK-nya senang ketika romonya bisa bergaul dengan mereka, bisa dekat dengan mereka. Tapi OMK di sana aktif-aktif juga ya, Mo? OMK di sana, ya tadi seperti di awal saya katakan aktif kalau ada Kalau ada aktivitas. acara, tapi biasa aktivitas apa sih, Mo, yang mereka lakuin? Ya, paling banyak kita biasanya yang Romo lakukan adalah di sana ada EKM, Ekaristi Kaum Muda Bulanan. Nah, Ekaristi Kaum Muda Bulanan ini dilakukan supaya mempersatukan. Tadi Romo bilang kan kita jauh-jauh nih stasi-stasi, jadi kita bisa bulan ini di stasi ini ngajak OMK ini kan gabungan berapa rame. Nah, setelah itu biasanya awalnya tadi cuma ada 2 rosario dan misa. Supaya tidak mubazir, saya juga masuk dalam katekese di sana mengajarkan tentang apa itu sakramen, apa itu gereja Katolik. Nah, lalu juga mengajarkan tentang kalau di OMK pasti kalian tahu pasangan ya, kan ya seperti itu. Nah itu membahas ala mereka. Pokoknya apa yang mereka mau tanyakan pada saat itu ya kita bisa cerita sama-sama gitu. Ya, jadi bisa saling sharing gitu ya, Mo? Walaupun ini bulan ini udah pernah dibahas, bulan berikutnya Dibahas lagi. ditanya lagi, Pak. Ya nggak apa-apa, karena apa? Orang pasti berbeda. Orang pasti Karena kita berbeda. mengunjungi stasi yang berikutnya. Ya, walaupun ada beberapa orang yang sama, tapi ada tambahan orang baru yang dia belum dengar. Iya, betul Ya. sih, Mo. Kalau kita di sini kan mungkin kita bisa lihat atau dengar dari media sosial. Di sana tidak ada. Jadi yang mereka andalkan ya romonya aja ya, Mo. Seperti itu. Nah tuh, jadi teman-teman, buat kalian nih, kita jadi tahu, kita jadi dapat pengetahuan nih, Mo. Karena kita selama ini taunya di sana itu terlalu mungkin lebih terbelakang dibanding kita, ternyata oke juga ya, Mo. Nah, sepertinya nih ya, kita udah menemukan 2 pertanyaan terbaik. Dari Sandi, wilayah 1 Santo Andreas. Saya bosan ikut misa, gimana caranya nih agar OMK tidak bosan ikut misa? Nah tuh gimana, Mo? Ya, mungkin bukan hanya yang tadi ditanyakan, oh saya bosan ikut misa. Kalau kita melihat misa dalam gereja Katolik itu pasti akan membosankan, ya. Berbeda kalau misalnya kita lihat, oh kalau kita ibadat yang lain-lain gitu ya, pasti meriah. Tetapi inilah yang menjadi ciri khas dari gereja Katolik, ya. Rasa bosan itu mungkin pada saat itu ya kita dalam keadaan fisik yang lemah, capek, ya. Aduh hari Minggu nih, capek. Udah mungkin seharian atau mungkin seminggu ini padat dengan jadwal kuliah atau jadwal kerja dan lain sebagainya. Hari Minggu aduh gua harus ke gereja lagi, ya. Itu mungkin yang bisa mengatakan kita bosan. Tetapi ketika kita santai ya, wah, gua udah lama nih gak ke gereja nih, pengen gereja, ya. Nah sebenarnya bosan itu ya karena tadi keadaan fisik kita yang membuat diri kita bosan sendiri. Ya, ritus atau perayaan Ekaristi atau liturgi Ekaristi itu dari zaman dulu ya segitu-gitu aja. Ya pasti sangat membosankan. Monoton ya, Mo. Tetapi dari yang membosankan itu gereja Katolik menjadi agama yang terbesar kedua di dunia. Nah, bayangkan bosan yang dirasakan satu orang itu, tapi bisa membuat cukup besar ya menjadi salah satu agama kewahyuan selain Muslim dan juga Yahudi sebagai agama yang diwahyukan, ya, itu menjadi agama yang terbesar loh gereja Katolik. Membosankan memang, tetapi banyak orang yang merasakan dari kebosanan itu dia menemukan yang menarik, menemukan sesuatu yang membuat dia menjadi bergairah kembali seperti itu. Tuh, jadi mungkin lebih ada rasa, kalau kamu ada rasa kerinduan untuk gereja, pasti enjoy deh, Mo, gitu ya.
Oke, gimana tim admin satu lagi? Atau mungkin tadi karena dia bilang bagaimana supaya OMK tidak bosan ya ikuti perayaan Ekaristi ya, ikutilah Ekaristi bukan pada jam yang biasanya bikin kamu bosan. Misalkan kalau misal pagi hari yang lebih banyak kan datang adalah orang tua ya, kalau datang pada jam orang tua, aduh bosan nih, nggak ada bisa dilirik ya, biasanya anak OMK gitu. Tapi kalau misalkan dia datang pada jam dimana yang banyak kaum mudanya, wah, bahasa anak-anak tahun 90-an pasti bilang, wah ini kalau gue ke gereja gue bisa TP-TP. Nah, tebar pesona ya, bisa tebar pesona. Nah, apalagi kalau misalkan gue jadi petugasnya atau petugasnya cakep, petugasnya charming, waduh langsung duduk di depan. Siapa nih ya, lihat dari kuota paroki ya mungkin ya, kalau dulu kan nggak langsung duduk di depan ngeliatin, cantik bener gitu ya, gimana. Emang kamu dulu gitu juga? Ya dulu anak-anak muda ya, zaman dulu ya, seperti itu. Oke, ternyata jadi sebenarnya kalian tuh harus, mungkin mau ya, bisa juga kayak gini mau. Kita tuh OMK suka ada acara abis misa, kita ada acara basket. Bisa juga ya mau kita ikut misa pagi, abis itu basket. Pasti semangat ya mau. Kan ada yang dituju soalnya setelah itu. Maka dari itu ya tadi mengimbangi antara yang sifatnya rohani dengan yang sifatnya jasmani. Ya, seperti halnya tubuh kita kan ini ada dua ya, tubuh ragawi dengan tubuh rohani. Tubuh rohani yang kita sudah penuhi dengan berdoa melalui perayaan Ekaristi, jasmani kita juga perlu kebugaran. Nah, OMK untuk supaya energinya tetap kuat dan juga tidak berlebihan, maka ya cara-cara tadi yang bisa dikumpulkan dengan olahraga bersama, bisa basketan atau futsalan atau mungkin hari Minggu bisa sepedahan seperti itu dan lain sebagainya. Atau misa bareng gebetan ya mau ya? Ya, bisa juga ya mau. Oke, ini gimana nih? Ada lagi. Saking banyak ya mau milihnya tuh bingung karena hampir semuanya tuh bagus gitu mau pertanyaannya. Nih kalian kalau misalnya mau tanya-tanya nggak apa-apa, tetap lanjutkan. Kalian bisa masukkan ke kolom chat di Zoom, masukkan nama, lalu wilayah dan pertanyaannya. Kita minum lagi emang bobanya. Oke. Daripada mubazir ya. Panas juga ya mau. Terlalu manis buat saya. Terlalu manis ya mau. MC-nya udah manis. Aduh, gimana? Terlalu manis. Mau terharu tapi Romo yang ngomong. Ternyata belum diaduk. Romo aduk. Nah, nih teman-teman, jangan lupa mulai minggu depan kan beli boba ya. Dari Alex wilayah 19. Sekarang lagi corona, saya takut ikut agenda OMK. Gimana cara bisa ikut aktif dalam agenda OMK? Ya, untuk saat ini agenda OMK karena pandemi COVID-19 untuk sementara banyak kegiatan yang ditunda. Kegiatan-kegiatan OMK untuk sementara bisa dilakukan secara pribadi ya, atau yang tingkatnya lebih kecil sebelumnya, entah itu lingkungan atau di dalam arti ke gereja itu tingkat kering atau apa seperti itu supaya tidak menjadi ketakutan ya. Wah, apakah ketika pas saat seperti ini tidak ikut kegiatan OMK tidak apa-apa? Nggak apa-apa ya, asalkan nanti jangan terlalu ketika gereja nanti sudah mulai normal kembali, kegiatan juga itu karena terlalu lama di luar dan tidak ikut kegiatan OMK jadi males ya, semoga tidak. Nah, bagaimana supaya tidak males? Ya aktif-aktiflah, lihat mungkin bisa saling berbagi tadi ya dari media sosial tentang kebaikan ya. Foto, dikasih caption kegiatan entah itu apa, kasih ayat-ayat manis ya, renungan pagi di cuman copy paste ditempelkan, dibagi dalam story Instagram, story WhatsApp, itu juga apa-apa. Itu menjadi kekuatan sendiri supaya kita pun tetap semangat nanti ketika gereja sudah mulai normal kembali dan kegiatan OMK juga sudah kembali normal kembali. Ya sebenarnya sih banyak yang bisa dilakukan seperti kita ini berkumpul antar teman-teman OMK bahkan wilayah, bukan hanya lingkungan aja ya mau. Kalian bisa ketemu teman-teman yang belum pernah kalian kenal, ketemu Romo Boni. Nggak bisa ketemu Romo Boni kalau nggak diboba ya mau ya. Harus diboba doang, itu keren banget. Makanya kalian kalau ada doain aja, kita ada episode berikutnya ya mau, supaya Romo Boni lagi gitu. Nah, mau kalau kita lihat ya mau, sekarang ini kan lagi COVID nih mau. Nah, ini gereja
kan live streaming nih Mo. Ya. Nah, pasti banyak banget ya Mo halangan-halangan segala macam. Tunggu nih Mo, ada pertanyaan lagi ya? Tuh kan Mo, banyak yang mau nanya. Dari Yola. Kemarin di Kalimantan, adakah bisa pemuda yang unik, misalnya alat musik tradisional atau band? Dan adakah memungkinkan dibuat di MBSD? Silakan jawab Mo. Di paroki tempat Romo tugas di paroki Maria Bunda Karmel Mansalo ketika misa Ekaristi kaum muda ya seperti halnya misa seperti Ekaristi seperti biasa, tetapi yang kami buat adalah selalu akan ada yang kegiatan namanya outbound ya, itu yang ditunggu-tunggu ketika melakukan kegiatan. Tapi untuk kegiatan yang seperti itu dengan alat musik tradisional tidak ada. Di tempatnya Romo tugas sana alat musik tradisionalnya tidak ada. Tetapi kalau untuk yang tingkatnya dekanat atau uskupan ada. Waktu itu kita membuat misa diiringi dengan alat musik tradisional bilang sampai. Kebetulan ada teman yang memang dia mahir orang Flores tapi lahir dan besar di tanah Kalimantan dan dia bisa main sampai dan dia mengiringi ketika iringan lagu dengan alat musik itu, ya, alat musik tradisional, lalu dia buat lagu juga. Ketika bisa Ekaristi Kaum Muda, lagunya dia buat, musiknya dia buat dengan menggunakan alat musik tradisional itu. Ya. Kalau untuk buat di FBSB, saya nggak tahu ada yang bisa main sampai atau enggak. Ya. Mungkin kita harus cari-cari dulu ya Mo. Karena saya belajar pun susah ternyata. Susah ya Mo. Ya. Nah itu teman-teman, itu jawabannya ya untuk tadi Tio yang tanya. Nah, oh ya Mo, ini kan COVID, kita balik lagi ke yang topik yang tadi kita bicarain ya Mo. Oh ya, aku mau update juga ya sebelumnya. Hari ini itu update terbarunya ya Mo. Di Indonesia yang terkena untuk yang terinfeksi ada 37.587, yang sembuh 13.776, serta yang meninggal ada 2.091. Angka yang besar juga ya Mo. Ya. Lalu untuk Jawa Barat yang terinfeksi 2.587, yang sembuh 1.093, serta yang meninggal 161. Itu angka yang besar ya, karena ini wabah yang dibilang cukup besar ya Mo. Udah lama kita nggak wabah kayak gini ya. Bukan nggak lama ya. Kapan ya Mo terakhir? Seumur hidup saya baru kali ini ya yang membuat ada pandemi yang melumpuhkan segala-galanya. Ya, bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara kuat seperti Amerika atau negara tetangga kita yang bisa dikatakan ekonominya lebih baik dari Indonesia, Singapura dan Malaysia. Tetapi ini harus menjadi langkah bersama untuk melawan pandemi ini. Maka dengan selalu menjaga kesehatan, ya tadi dengan kegiatan work from home seperti itu, atau beribadah di rumah, belajar dari rumah, seperti itu, bekerja dari rumah, itu membantu supaya angka yang tadi itu tidak membuat kita tuh mengerikan, ya seperti itu. Karena tadi kalau kita lihat angka 37.000 besar sekali ya. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain juga angkanya besar. Kita masih ya. Ini yang Tapi bukan berarti kita kan masih dibandingkan angka masih kecil. Bukan berarti kita ya lengah gitu. Virus ini memang sejatinya tidak membahayakan. Tetapi karena penyebarannya yang masif, ini yang menakutkan. Ya. Apalagi kalau misalkan kita terjangkit ini dan kita punya penyakit lain, nah itu akan sulit sembuhnya. Nah tuh, ini aja kita lagi kayak gini tapi tetap social distancing ya Mo. Kita tetap berjarak. Jadi teman-teman, hal kecil yang kalian lakukan dengan kalian memakai masker, kalian cuci tangan setiap saat, kalian kalau misalnya gak enak badan kan kalian nggak usah keluar dulu karena kalian tuh harus belajar peduli ya Mo sama orang lain. Mungkin kalian merasa sehat, tapi mungkin kalian tuh pulang, mungkin kalian merasa oh nggak apa-apa kok, gue fit, gue kuat, jadi nggak perlu pakai masker, jadi nggak perlu cuci tangan sesering itu karena kan gue masih muda. Tapi kalian pulang, kalian tuh punya orang tua, kalian punya keluarga ya Mo ya. Jadi kita harus lebih ingat lagi sama mereka supaya nggak semakin membesar angkanya, bener ya Mo? Iya. Tuh, jangan di Romo, cuci tangan, work from home. Nah, oke. Gimana nih Mo sharingnya? Tadi Romo udah sharing sedikit tentang Romo baru bertugas di MBSD, lalu COVID. Nah, gimana Mo? Apa sih yang Romo lakuin selama COVID?
nggak bisa di gereja kalau online misalnya. Iya. Apa nih? Ya, mungkin selama ini yang dilakukan oleh Romo paling hanya membaca kembali tentang dokumen-dokumen gereja yang dulu mungkin sempat tidak membacanya. Ya. Lalu juga ada umat yang kadang sakit kita minta didoakan, kami akan tetap doakan. Tetap pelayanan pastoral diberikan sejauh itu memungkinkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Ya. Ya, pelayanan untuk peminyakan dan lain sebagainya. Ya, kita juga saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga kesehatan. Ya. Nah, itu yang dilakukan pada saat ini yang dilakukan oleh Romo dan juga Romo Ben sebagai pastor kepala paroki. Ya. Ya, paling kita bertukar cerita bagaimana nanti setelah ini harus bagaimana dan apa yang dilakukan. Ya, itu yang dilakukan yang ketika dipikirkan dan juga ada kegiatan kemarin yang dilakukan dari panitia Pasca bekerja sama dengan seksi pengembangan sosial ekonomi ya dari PSC yang karitatifnya adalah membantu keluarga-keluarga yang terimbas karena pandemi ini. Jadi ya Romo hanya bersharing berbagi pengalaman bagaimana untuk mengatasi ini supaya orang-orang juga tetap semangat. Nah, wabah corona ini kan wabah yang seperti Romo bilang, seumur hidupnya Romo aja baru kali ini, apalagi kita yang masih OMK nih, Mo. Iya, saya masih muda loh. Maksudnya saya nggak bilang tua, Mo. Hanya lebih dewasa gitu. Nah, sebenarnya gimana sih, Mo, gereja ini menyikapi adanya COVID atau pandangan gereja terhadap virus corona ini gitu, Mo? Ya, pandangan gereja dari tata suci sendiri ketika pertama kali, ya bahkan Italia pernah menjadi negara yang dikatakan klaster yang paling berat sampai akhirnya ditutup dan Bapak Paus mengumumkan bahwa misa itu ditiadakan untuk umat dan akhirnya itu disamaratakan di seluruh dunia, ya gereja Katolik ditutup. Nah, ya. Gereja juga menyikapi bahwa pandemi ini ya menakutkan, oleh sebab itu menjadi langkah bersama dan menjadi langkah yang bijak sebagai pemimpin agama, ya, para pastor, uskup untuk menyampaikan kepada umat untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing. Ya. Walaupun kita memiliki rasa rindu ingin mengikuti perayaan Ekaristi, saat ini Ekaristilah dari rumah. Ya. Mungkin kita mengambil yang baik dari COVID ini, dari pandemi COVID-19 ini adalah mungkin dulu ketika kita tidak ada COVID, waktu untuk berkumpul dengan keluarga kurang. Waktu untuk beribadah bersama dengan keluarga kurang. Nah, oleh sebab itu, dengan ini kita ambil sisi positifnya adalah kita diajak untuk berkumpul bersama dengan keluarga, ya, berdoa bersama dengan keluarga, makan bersama. Mungkin dulu kita pernah lakukan, tiba-tiba karena aktivitas yang berlebih, anak sekolah, orang tua pergi kerja dan lain sebagainya, itu kurang. Tapi karena ini, akhirnya ya kita bisa berkumpul lagi, bisa bersama-sama pergi ke gereja, ya. Mungkin dulu ketika sebelum COVID, pergi ke gereja, bapaknya sendiri, mamanya sendiri, anaknya sendiri. Ya. Tetapi dengan COVID ini kita diajak untuk sama-sama loh. Ekaristi dari rumah, memandang monitor bersama dengan keluarga. Ya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata bapak saya sebagai pengajar, pendidik iman saya, ternyata kalau ke gereja itu seperti ini, berpakaian rapi. Jadi anaknya juga tidak mau, pasti dia akan melihat, oh, orang tua saya seperti ini. Dan nanti ketika sudah normal kembali, hal-hal baik itu karena menjadi kerinduan aku dulu pernah bisa bareng sama orang tua tapi hanya bisa ini, saya ingin bisa bersama dengan orang tua pada saat gereja sudah dibuka kembali. Nah ini kan menjadi lebih baik. Nah ini pandangan gereja, makanya tetap menjaga kesehatan masing-masing ketika sudah pulih kembali, gereja dibuka kembali, kita bisa bersama dan kita juga tetap berdoa untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita dan juga untuk negara dan dunia agar COVID ini cepat berlalu. Pandangan gereja ya melihat bahwa COVID ini sangat masih pergerakannya, ya kita jangan menganggap enteng dan menganggap remeh lalu kita ya sudah karena terlalu lama menganggur atau tidak ada aktivitas kita ngumpul-ngumpul. Nah jangan seperti itu. Nah teman-teman, jadi bukan dampak dari COVID ini bukan semuanya negatif, tetap ada hal positif yang bisa kalian dapatkan dari sini. Oke, Mo. Lalu tadi Romo bilang diajak untuk memandang monitor bisa live streaming ya berarti, Mo. Nah, seperti kita tahu kalau misalnya kita ke gereja, kita bisa menerima tubuh Kristus secara langsung yang sekarang kita komuninya nggak bisa langsung, terus selalu kita tadinya bisa ketemu teman-teman,
sekarang kita harus langsung. Sekarang yang pasti kita butuh pulsa dan kuota ya Mo. Banyak teman-teman kita yang entah sinyal lumayan jelek atau kuota mahal, karena live streaming menghabiskan kuota lumayan juga ya Mo. Nah, pandangan Romo gimana nih buat teman-teman kita yang nggak bisa ikut misal live streaming? Iya, maka dulu ketika ada keputusan bersama harus bisa dilakukan lewat live streaming ya, dulu kita bingung harus pakai media apa, dan bahkan sudah dipikirkan juga bahwa tidak semua umat mampu untuk merayakan Ekaristi melalui live ya, dengan menonton dari channel YouTube atau dari Instagram, live Instagram atau juga Facebook yang dilakukan, karena yang tadi berbenturan dengan keuangan ya, kuotanya kurang, sinyalnya jelek. Maka dulu kami sempat sampaikan ke tim konses Uskupan, lalu disampaikan juga akhirnya ada siaran kalau televisi ya. Lalu bagaimana misal mereka, aduh Romo, kami tidak dapat jaringan TVRI yang menyiarkan live ya, apakah kalau kami tidak merayakan Ekaristi itu kami salah atau kami berdosa atau kami lupa dengan Tuhan? Tidak ya. Bukan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini semuanya mendapatkan kelonggaran ya, bukan berarti kita tidak mengikuti Ekaristi secara streaming itu berarti kita meninggalkan Tuhan, tidak ya. Bahkan dikatakan dalam 5 perintah gereja, rayakanlah Ekaristi yang sama dengan hari Minggu, atau minimal menyambut tubuh Kristus sekali dalam setahun. Berarti dalam situasi seperti ini ya, kalau misalnya kita tidak menyambut tidak apa-apa ya. Kita tidak ikut perayaan Ekaristi tidak apa-apa. Yang penting tadi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Hal-hal yang bisa kita lakukan secara pribadi yang sifatnya perorangan itu kalau bisa kita lakukan, kenapa tidak? Yang penting tadi jangan sampai meninggalkan Tuhan. Contoh misalkan kita nggak bisa ikut misa streaming karena alasan bosan dan streaming, tapi kita masih bisa berdoa bersama keluarga dong di hari Minggu itu. Ya, berdoalah secara singkat bersama keluarga, mengucap syukur, ini udah baik. Ya, ini menjadi satu yang positif ketika dampak ini yang tadi mungkin di keluarga tidak bisa berdoa, akhirnya mau tidak mau nih, udah pulsa nggak ada ya, mungkin pulsa ada ya, HP-nya bukan Android gitu kan, jadi susah juga untuk mengakses ya jaringan sekarang. Ya udah mau tidak mau kita ibadah di rumah, atau yang paling gampang ibadah itu adalah rosario. Ya sudah, hari Minggu itu kita rosario bersama. Apakah itu salah Romo? Apa hari Minggu harusnya kita menjadi hari Tuhan, menyambut tubuh Kristus? Kenapa kok diganti rosario? Iya, emang salah kita dalam situasi seperti ini mengganti? Yang penting kita mengarahkan hati dan pikiran kita itu untuk Tuhan, supaya di hari Minggu itu kita tidak mengalami yang namanya kekeringan rohani. Teman-teman, jadi kalau misalnya ada dari kalian yang berhalangan untuk ikut misa live streaming, bukan berarti dosa atau salah ya Mo. Jangan berpandangan gitu, karena yang penting kuncinya adalah, kata Romo, kita jangan sampai meninggalkan Tuhan ya Mo. Oke, untuk selanjutnya Mo, banyak teman-teman OMK kita, seperti Romo bilang, energinya tuh besar ya Mo. Yang tadinya tuh mereka bisa, misalnya bosen, kita main futsal bareng, kita ngapain bareng gitu kan Mo. Jadinya mereka di rumah bosen, atau mereka jadinya bingung mau ngapain. Melakukan kegiatan yang tidak baik, bisa jadi mereka kepikiran kayak gitu ya Mo. Cuma apa sih ide-ide Romo? Sekarang Romo kasih tips-tips kegiatan positif yang bisa dilakukan anak muda di rumah. Ya, tadi sebelum acara ini dimulai, kebetulan membaca WhatsApp grup para Romo di Uskupan Bogor, ada kegiatan yang sifatnya ekologi untuk kaum muda ya. Jadi mungkin kita bisa foto kegiatan atau apa. Nah ini menjadi sarana yang itu dilombakan ternyata, dan saya baru tahu itu dilombakan kegiatan itu. Nanti saya bisa share juga ke teman-teman, ada kegiatan ini mungkin bisa diikuti. Ya, ini salah satu tips untuk mengisi kekosongan dan juga supaya energi kita juga bisa tersalurkan ya, dengan berpikir dari Uskupan ada lomba ini, gue mau buat apa ya? Nah, kalau dulu kan pernah ada lomba lagu cipta lagu rohani kalau nggak salah di Uskupan dari Komisi Kepemuda pernah membuat itu. Tapi kan gue nggak bisa nyanyi ya. Tapi kalau misalnya bisa bikin lirik, apa salahnya gitu ya? Tinggal nyari orang yang bisa bikin musiknya. Kayak Romo nih yang mau bisa bikin lagu. Nggak bisa. Jangan bohong Mo. Apa kita mau bocorin Mo? Oke.
Jadi teman-teman tuh jangan banyak yang bisa dilakuin ya, mau bahkan kalian bisa sekarang tuh banyak yang mau olahraga lewat Zoom bareng, janjian, atau kalian bisa olahraga di rumah bareng keluarga, tetap banyak hal positif yang bisa dilakuin ya mau. Ya, bahkan jangan salah ya, para rokok juga kadang juga suka berbagi, oh ini ikut challenge apa gitu ya, Apa tuh entah salah satunya? challenge squash atau apa gitu kan. Kadang yang pernah dilakukan adalah Romo Abel men-challenge para pastor muda-mudanya untuk melakukan kayak gini, ayo kita buat begini. Ya, tapi Asik juga ya ya mau. kadang kita hanya buat untuk fun saja ya, seru-seruan aja. Kan ya namanya juga para rokok, mereka malu ngapain juga olahraga begitu ditunjukin seperti itu. Jadi buat kalian nih, kita dapat ilmu lagi. Biasa kita taunya romo-romo cuma bisa, mereka nggak cuma bisa, mereka asik banget ya mau. Ya, mungkin bisa juga kita nanti bisa buat challenge olahraga apa, kita share di grup OMK, challenge ini yuk, gabung. Jadi challenge ala OMK, ya seperti itu. Jadi tenang aja, banyak yang bisa dilakuin. Jadi jangan sampai berpikir untuk melakukan hal buruk ya mau. Itu jangan. Oke mau. Seperti kita tahu di gereja ada OMK, lalu sekarang anak muda ini kan kadang mereka dibanding orang tuanya berpikirnya mungkin lebih terbuka, lebih agak sedikit update tentang kondisi corona sekarang gitu kan. Kira-kira apa sih mau kontribusi yang bisa dilakukan OMK kita supaya bisa membantu menekan perkembangan si virus COVID ini? Ya mungkin apa yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini untuk negara itu kalau kita lakukan ya, karena OMK itu walaupun dia berbasisnya adalah gereja, tapi pada dasarnya dia juga adalah warga negara. Ya. Jadi oleh sebab itu OMK ya bukan hanya patuh terhadap gereja, tetapi juga patuh sebagai warga negara. Apa yang menjadi anjuran, apa yang menjadi himbauan dari pemerintah dalam hal ini negara, kalau kita ikuti, ini menjadi dampak yang cukup baik buat teman-teman yang lainnya. Jadi OMK bisa menjadi semacam yang membawa pengaruh. Ya, kalau dulu pernah ada yang katakan OMK baper. Pernah dengar kan ada OMK baper? OMK bawa perubahannya ini kita bisa membuat sesuatu yang apa ya, anjuran memakai masker atau tutorial cuci tangan, tutorial membuat masker yang baik kalau kita keluar rumah seperti itu, atau tutorial menggunakan pakaian seperti apa ketika kita keluar rumah pada saat pandemi seperti ini. Nah, itu kalau misalnya dilakukan itu menjadi apa tips yang baik ya supaya pandemi ini bisa cepat berlalu dari bumi. Nah, teman-teman, jadi ingat ya, bukan kalian taat dengan gereja juga taat dengan negara. Itu penting ya, karena gereja kita juga taat sama negara ya, mau itu yang perlu kalian ingat. Jadi bukan berarti ya harus ke gereja. Kalau misalnya streaming nggak bisa, berarti gue harus ke gereja karena kalian rindu. Pasti rasa rindunya ada ya, mau. Ya. Rasa rindunya ada. Bahkan kemarin juga mungkin Tamara merasakan sendiri bagaimana kemarin ketika kita mau set tempat ini untuk kegiatan ini, tiba-tiba kita dihadapkan dengan pertama ada yang meninggal dan dirayakan misa RPP di gereja ya, dengan umat yang terbatas ya, dari mereka banyak yang cerita dulu saya baru menerima ekarisis setelah 3 bulan, memiliki kerinduan yang mendalam. Saya bilang bukan hanya Bapak, semua umat merindukan itu, tetapi ya saat ini kita disatukan lewat perayaan misa requiem yang meninggal dengan situasi seperti ini. Tapi bukan berarti kita lihat saja ini ada seperti simulasi ketika nanti new normal sudah diberlakukan. Ya, seperti itu. Ya, ritual yang mendalam ini ya jangan sampai nanti ketika dibuka berbondong-bondong, tetapi harus tetap disadari bahwa kita harus tetap menjaga jarak sampai benar-benar virus ini dinyatakan sudah bisa diatasi oleh dunia, oleh negara kita, bahkan oleh kita sendiri. Nah, teman-teman, bukan berarti, oh ya, ini untuk info kalian juga, bukan berarti ada misa, kemarin ada yang meninggal, lalu misa, banyak yang datang. Enggak juga teman-teman, dibatasi juga ya Romo. Ya. Jadi untuk kursi pendek hanya 2 orang, kursi panjang 3 orang. Jadi bukan berarti nanti saat gereja udah mulai kembali normal, kalian datang ke gereja rame-rame, terus giliran ditertibkan untuk mengikuti peraturan yang ada, terus kalian nggak mau karena kalian udah pakai masker. Tetap ya, bukan berarti pakai masker aman ya. Ya. Maka bukan berarti kalau kita gereja dibuka udah pakai masker juga bisa dempet-dempetan. Kalau suami istri boleh ya. Tapi kalau yang dikatakan oh ini tidak benar, ya kita saling menjaga satu dengan
Iya betul, saling menjaga. Nah, ada nggak sih Romo pesan-pesan untuk OMK kita yang lagi nonton selama pandemi ini? Oke, pesan-pesannya cuma ya, tetap semangat, tetap rajin berdoa. Ya, semoga nanti ketika sudah dibuka gereja, mereka bisa berkumpul lagi bersama, berkegiatan bersama, ya. Bisa mungkin dulu selama ya, semedi atau bertapa ya sekarang COVID ini selalu misalnya dari rumah, di depan monitor, menemukan ide-ide kreatif untuk dilakukan ketika gereja sudah bisa terbang, ya itu bisa buatkan bersama dengan teman-teman OMK. Ya, ini itu aja pesan. Nah, itu pesan dari Romo nih. Kalau pesan dari aku, kalian jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, minum vitamin ya. Oke, kalian yang udah bertanya tadi, jangan sedih. Kita ada 3 orang lagi ya yang bertanya. Nah, dari belum masih dipilih. Oke, buat kalian yang mau sharing, nanti di akhir kita ada sharing. Mengingatkan lagi ya, sambil menunggu pertanyaannya dipilih, nanti di akhir ada sharing nih Mo. Jadi kita memberi kesempatan untuk 2-3 orang untuk sharing. Jangan lupa kalian raise hand di Zoom ini, atau kalian kalau misalnya bingung kalian bisa chat aja. Admin, aku mau sharing nih gitu. Nggak harus tentang COVID kok ya, nggak harus tentang apa. Kalau misalnya kendala-kendala di OMK kalian bingung kan bisa tanya ke Romo. Mumpung ada yang jawab, bener nggak Mo? Ya, kalau dikatakan pertanyaan, jangan. Namanya sharing berarti bukan pertanyaan. Jadi sharing itu dia berbagi pengalaman. Oh, ketika saya menjadi OMK di wilayah, di lingkungan, kendalanya ini. Saya sudah berusaha untuk itu sharing. Atau mungkin ketika dia sharing, ketika ada kendala ini saya melakukan ini loh. Jadi akhirnya itu namanya sharing. Jadi, jangan bertanya kalau sharing itu. Kalau mau sharing, kalau mau bertanya berarti membatasi teman-teman untuk bertanya. Boleh bertanya. Ya. Boleh bertanya. Nanti tinggal tanya kalau dia datang, saya nggak mau sharing, saya mau bertanya, oke. Tapi kalau pertanyaan bagiannya sharing, saya mau sharing, tapi jangan di dalam sharing itu ada pertanyaan. Iya, jadi kalian berbagi aja gitu. Siapa tahu nanti itu bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain gitu. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, bisa jadi ya nanti inspirasi buat saya sebagai imam yang nanti bisa dimodulasikan untuk menjadi suatu cara berkegiatan OMK supaya yang tadi itu yang tidak bisa terlaksana dengan baik, atau mungkin ada hal lain yang dilakukan yang setara dengan kita. Nah, lalu nih Mo, nanti selain sharing di akhir sesi ini ada juga pertanyaan. Jadi buat kalian ada sisi pertanyaan juga. Jadi berkata Romo, kalau sharing yang kalian sharing, berbagilah apa yang udah kalian lakukan, pengalaman kalian. Lalu kalau misalnya waktunya bertanya, kalian juga boleh kasih pertanyaan, karena kita akan memilih 2 pertanyaan terbaik. Nah, 2 pertanyaan terbaik atau beruntung 3, kita nggak tahu. Pokoknya 2-3. Jadi kalian pokoknya terus bertanya, karena pertanyaan kalian itu bisa juga ternyata pengen ditanyain sama teman-teman yang lain di sini gitu. Jangan lupa ya cantumin nama, wilayah, dan pertanyaannya. Nah, Mo, kalau pandemi gini Mo, sebenarnya anak muda sekarang itu kan rata-rata ini saya pernah dengar, saya sharing ya Mo. Saya pernah dengar, jadi saudara saya itu ke pasar Mo, pakai masker. Dia ketemu temannya, terus dia bilang, belum, sekarang kan udah normal, karena nggak pakai masker. Nah, itu orang tuh suka salah kaprah gitu bahasa Jawanya, mau salah kaprah. Gimana tuh tanggapannya Romo? Ya, mungkin aneh ya, ketika dikatakan new normal itu artinya suatu kebiasaan baru. Ya. Berarti yang kemarin itu nggak normal. Yang nggak normal itu yang mana? Yang COVID ini atau yang sebelumnya? Nah, mungkin karena COVID ini ada kebiasaan yang tidak normal, maka kita mengatakan new normal. Nah, tetapi new normal itu bukan berarti membahayakan kita. Ya, new normal itu harus juga memberikan keamanan, kenyamanan, kesehatan juga bagi orang di sekitar kita. Kita menyatakan diri kita sehat, iya, tapi kita belum tahu apakah orang di sekitar kita juga sehat. Takutnya nanti ketika kita sehat, ketemu orang yang tidak sehat, kita tersakiti seperti itu.
atau terjangkit jadi kena COVID, terjangkit jadi sakit. Ini tuh. Nah, tuh teman-teman, jadi bukan berarti dengan adanya new normal, terus kalian jadi kembali normal seperti sebelum ada COVID, kayak gitu ya, Mo. Tuh, jadi kalian tetap harus menggunakan masker, tetap jaga kesehatan kalian supaya kalian tuh juga jangan sampai nih udah new normal terus angkanya bertambah lagi. Iya. Itu Bahkan kalau kita baca di media massa, media elektronik, melihat di media elektronik atau juga di media sosial, bahasa yang dipakai oleh pemerintah deh, masa transisi untuk masukin new normal. Atau Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, mengatakan, ya kita masukin masa transisi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru AKB, dikatakan seperti itu. Berarti ini adaptasi dan transisi, bukan berarti sudah kembali normal loh ya. Adaptasi berarti kita masih menggunakan masker, masih rajin cuci tangan, seperti itu, masih juga menjaga jarak satu dengan yang lain. jaga jarak penting ya, Mo. Nah, oh sudah ada pertanyaan nih. Ini salah satu pertanyaan terjawab ya. Ada Ray dari wilayah 19. Ini pertanyaannya agak panjang loh. Terkait pola kehidupan new normal yang akan dilaksanakan mendatang, kira-kira langkah seperti apa yang akan diambil oleh gereja? Nantinya, akankah ada inovasi baru lainnya menyeimbangkan iman Katolik OMK yang sangat mood swing dengan budaya new normal? Mood swing, Mo. Oke. Di awal bulan Juni atau di akhir bulan Mei, Kusman Bogor telah mengeluarkan surat yang mengatakan tentang kebiasaan atau new normal ini. Gereja-gereja dibuka kembali, tetapi juga harus memperhatikan protokol kesehatan di daerah masing-masing. Itu salah satu yang dibuat, ya, salah satu yang dilakukan oleh Kuskupan dan disiarkan. Lalu apa yang dilakukan oleh gereja-gereja dalam hal ini paroki-paroki? Ya tadi mungkin kemarin ketika ada misa requiem itu kita bisa mulai gereja mulai dibatasi loh. Dan itu juga nanti terkait juga dengan anak-anak muda bagaimana caranya nih? Mereka biasanya duduknya tuh ramean kan, nongkrong sama-sama gitu. Mau ke gereja yang Romo pernah rasakan ya, di Kalimantan walaupun tugas depan dulu di Sukabumi, biasanya anak-anak muda tuh suka nongkrong masih nunggu di depan gereja di luar. Mau bisa nunggu dulu, kenapa? Temennya belum datang nih. Jadi karena apa? Dia mau duduk bisa bareng sama temannya, sama sahabatnya, biar sama-sama. Tapi karena new normal ini akan berubah. Inovasi apa yang dilakukan ya? Terus saat ini inovasinya adalah kita menjaga jarak, ya. Itu udah inovasi yang paling canggih untuk saat ini yang dilakukan. Intinya apa? Bahwa kita mau menjaga satu dengan yang lain supaya kita tuh jangan sampai ya membawa atau kita terjangkit oleh wabah ini yang akhirnya merugikan diri kita, juga merugikan teman-teman atau orang-orang yang kita sayangi. Jadi pesannya dan juga untuk OMK menahan diri sedikit ya, Mo. Iya. Jangan pengennya tuh pepet gitu sama temannya. Jaga jarak sedikit. Mau ke gereja nunggu temannya, tapi nggak mau pernah duduk sama orang tuanya, kan lucu. Nggak lucu ya, harus seimbang ya teman-teman. Oke, ini satu pertanyaan lagi dari Tante Vivi pendamping. Nah, Tante Vivi pendamping ini pendamping OMK ya, Mo, pendamping OMK. Oke. Nah, ini selamat malam Romo, salam kenal lagi. Saya Vivi dari wilayah 17. Adakah tips bagi pendamping atau pengurus OMK wilayah supaya OMK di wilayah masing-masing bisa lebih bergairah berkegiatan? Sebelum COVID aja susah-susah gampang ngumpulin OMK, apalagi sekarang. Mungkin ada pengalaman di paroki sebelumnya yang bisa menjadi inspirasi untuk membangun gairah anak muda untuk meningkatkan kegiatan religi biar imbang dengan kegiatan lainnya. Pertama, yang mungkin bisa dilakukan adalah kita mengumpulkan mereka-mereka yang memiliki jiwa yang sama dan visi yang sama. Artinya apa? Pendamping OMK di wilayah itu atau di lingkungan juga sebenarnya ini teman-teman OMK mana yang bisa diajak untuk berbagi, untuk menjadi motor, yang menjadi penggerak kegiatan OMK. Jadi bukan hanya pendampingnya saja yang berpikir, pendampingnya saja yang bergerak, tidak, tapi juga bersama dengan teman-teman OMK. Gimana? Oh, di tempat saya susah sekali. Berarti kita mencari orang-orang tua yang ada, yang punya anak OMK. Jadi kalau kita melibatkan orang tuanya, mau tidak mau kan, orang tuanya pasti akan mendorong anaknya. Nah,
ini menjadi metode yang lain ketika kita mengalami kesulitan untuk mengajak berkegiatan teman-teman OMK di lingkungan atau di wilayah. Jadi tipsnya adalah kita mencari teman-teman yang mempunyai kekuatan yang sama dengan kita, dengan gairah yang sama. Kita mau memajukan OMK. Nah, kalau tidak ketemukan OMK-nya, berarti ketemunya orang-orang tua di sekitarnya. Mungkin itu. Nah, udah kejawab ya Tante Vivi. Nah, oke. Jadi, buat kalian yang mau bertanya lagi juga boleh ya. Ini apakah masih ada lagi? Oh, ada lagi. Ada lagi mau. Nah, yang sekarang ini dari Valen wilayah 6. Selamat malam teman-teman semua dan Romo Boni. Salam sehat, hehehe Romo. Salam sehat juga. Saya mau tanya, apakah ada saran dari Romo untuk anak-anak OMK yang ngekos dan mungkin sebagai perantau di sini kan sendiri, supaya tetap menjaga kesehatan mentalnya, supaya nggak terlalu parno atau terlalu down selama masa pandemi ini? Terima kasih. Ya, kira-kira tips buat teman-teman yang menjadi perantau, ya, yang pasti kalian melakukan yang terbaik untuk diri kalian, ya. Yang tahu tentang fisik, yang tahu tentang kemampuan kalian untuk menjaga diri kalian itu adalah diri kalian sendiri, ya. Nah, terkait dengan kegiatan ke gereja sebagai perantau ini, ya, kalau misalnya itu bisa dilakukan dan itu tidak mengganggu, ya boleh. Tapi kalau misalnya itu mengganggu, jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan itu membahayakan diri, kesehatan dan sebagainya, dikatakan merugikan, ya janganlah dilakukan. Ya, jadi untuk perantau, ya banyak teman-teman yang Romo juga yang perantau, ya ketika tugas di Kalimantan, ada yang merantau di Jogja, ada yang merantau di Surabaya. Mereka hari itu pulang kampung tapi nggak bisa pulang kampung karena COVID ini, jadi masih tetap di sana. Ya, kegiatan yang mereka lakukan ya bersama dengan teman-teman satu kosnya, ya. Itu hanya cuma sekedar kumpul-kumpul, belajar bersama dan sebagainya. Ya, yang penting tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Oke, ingat ya teman-teman, menjaga jarak satu sama lain. Oke, nah sekarang nih Mo, udah ada tadi yang mau sharing nih Mo. Oke. Kita dengarkan ya Mo, sharingnya dari mana teman-teman? Oke, nah ini tadi diingetin sama Romo nih pesan-pesannya. Kalau misalnya kamu mau sharing, ya berbagilah. Kalau misalnya mau bertanya, tadi waktunya bertanya. Ya. Kalau ada yang belum kejawab nih, ya pertanyaan aku belum kejawab di episode setelah ini ya, Mo. Di episode selanjutnya. Pasti dijawab kok. Nah, ini sharingnya dari mana? Apakah udah terhubung sama orangnya? Belum. Nah, pesan-pesan kita sih selama pandemi ini, yang penting pakai masker, cuci tangan. Karena sebenarnya mungkin orang mikirnya new normal tuh karena angkanya udah nggak secepat dulu meningkatnya. Ya kalau misalnya gini, kata new normal ini mungkin bagi sebagian orang agak aneh ya. Ya, sebenarnya kalau dikatakan new normal berarti ada sesuatu yang tidak normal sebelumnya. Kalau dulu yang tidak bisa dikatakan itu baik atau tidak, itu salah atau tidak. Ya dulu kalau kita habis main kotor pasti disuruh cuci tangan dulu kecil. Itu satu hal yang baik diberikan, diteladani oleh orang tua. Kamu kalau habis dari luar tuh kalau masuk ke rumah harus bersih-bersih dulu baru boleh masuk rumah. Bahkan waktu kecil ada lagu yang mengatakan ya, cucilah tangan, cucilah kaki, baru naik tempat tidur. Itu sudah bagus. Tapi sekarang apakah kita masih melakukan itu? Saya yakin kan jarang. Nah, itu sebagian orang ya. Sudah namanya udah nanti, udah tidur dulu aja. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, sekarang kita diajarkan untuk new normal, melakukan suatu kebiasaan yang dulu sudah diharuskan tapi kita langgar. Ya. Jadi yang kita langgar itu akhirnya membawa kita kepada satu ya, sakit. Ya. Contoh ketika kita makan tidak cuci tangan, kita tidak tahu dipegang apa gitu. Akhirnya kita sakit perut. Akhirnya kamu harus cuci tangan lagi. Nah, sudah diajarin seperti itu,
dilanggar lagi lupa lagi ya karena udah lapar ya udah makan lagi, tapi nanti sakit. Diare gitu ya, mau keracunan. Jadi kata new normal ini ya tadi kita melihat lagi bahwa ada satu yang dulu sudah kita lakukan baik, tapi kita langgar dan nanti ini mau kita perbaiki lagi. Jadi tentang penggunaan masker, rajin cuci tangan, rajin bersih diri, ya itu lebih baik. Karena kan kalau kita sudah pulang dari mana aja jauh, biasanya masuk rumah, kalau capek nggak mau bersih nggak mau mandi, langsung tidur. Nah, apakah itu baik? Ya, apakah itu salah? Ya nggak salah, namanya capek kita nggak pernah sih kan. Ya, tapi kan itu tidak membahayakan buat dirinya sendiri. Kalau kamu capek, tapi kamu harus bersih dulu dong. Ya, berarti nanti akan ada kuman ya atau bakteri yang menyangkut di bajumu, nanti kena di kasur, dan itu nanti kasurnya akan kau pakai kan, kalau seperti itu. Dan juga nanti ketika kau pergi, ada orang lain yang tiba-tiba itu bahaya juga. Nah itu yang perlu dibangun. Kalau kita mengatakan kata new normal ini ya tadi adaptasi dari kebiasaan yang dulu pernah kita lakukan baik, kita langgar, nah sekarang diajak untuk kembali lagi Melakukan lagi ya, Mo. Nah, jadi sebenarnya bukan hal baru buat kita ya, menjaga kebersihan tuh wajib, kan bersih sebagian dari iman ya, Mo. Kan kita beriman, jadi kita harus menjaga kebersihan juga. Oke, untuk info teman-teman yang ada di rumah nih, Mo, gereja tuh kira-kira buka lagi kapan nih, Mo? Gereja, ya ini saat ini walaupun surat dari Keuskupan Bogor sudah keluar dan tanggal 14 itu menjadi batas akhir dari gereja bisa online, tetapi melihat perkembangan yang terjadi di sekitar Paroki Maria Bunda Segala Bangsa ini ya, dan juga masuk zona merah di Kabupaten Bogor ya, untuk kebaikan bersama, kesehatan bersama, dan kenyamanan bersama, maka gereja diambil keputusan bahwa gereja itu nanti diperpanjang masa live streamingnya sampai tanggal 2. Dan kapan untuk mulainya lagi nanti kita masih menunggu kabar atau update dari zona yang masih bergerak di sekitaran kita ini. Teman-teman jangan khawatir, keputusannya diambil pasti untuk kebaikan bersama ya, Romo. Oke, gimana teman-teman? Udah terhubung kita? Nah, sambil nungguin kita minum boba dulu, Mo. Kita minum boba terus pokoknya, Mo. Udah nggak terlalu manis ya, Mo. Nesnya udah cair. Ya nggak sih, Mo? Iya sih, tapi ya tetap enak. Tetap enak. Boba tuh selalu enak, makanya kalian ikut kita nih, boba. Oke. Sharing kali ini akan disampaikan oleh teman kita namanya Christian Santana dari wilayah 19. Sudah terhubung? Nah, ini teman-teman jangan keluar dulu ya, karena ada sharing yang pastinya ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Cek. Halo Kak. Romo, selamat malam. Selamat malam juga. Menindaklanjuti. Ya, saya Christian dari wilayah 19 nih Romo. Iya. Nah, ini saya mau sharing sedikit soal aktivitas di OMK kita sebelum wabah COVID-19 ini menyerang gitu. Kalau di OMK kita sendiri, tadinya sebelum wabah COVID-19 itu aktif banget ya Romo. Mulai dari kegiatan 17-an Agustus yang kita adakan di Kapel juga. Terus juga kita anak-anak OMK kayak di wilayah 19 kayak Dipa, kayak Aji sendiri, saya, Mas Apri, dan yang lainnya itu kegiatan kita juga nggak setiap malam sih, tapi mungkin kayak malam minggu kalau yang lain pada nongkrong sama pacar-pacarnya, kita yaudah nongkrong bareng-bareng, dan di sela-sela nongkrong itu ya kita sembari nyanyi-nyanyi lagu rohani, terus main PUBG, terus doa rosario juga, diselingin dengan doa rosario juga, dan itu merupakan sebuah momen yang sangat kita kangenin sih sampai sekarang karena wabah ini juga kan. Terus di OMK wilayah 19 ini juga kita pernah melakukan pesta nama. Pesta nama itu dari pihak wilayahnya sendiri mempercayakan OMK untuk mengurus acaranya, dan waktu itu cukup sukses karena
ada sesuatu yang berkesan kayak kita pilih OMK terfavorit, terus orang tua terfavorit, pendamping OMK terfavorit, dan itu waktu itu hebohnya minta ampun. Terus ada lagi yang paling epic adalah di kisaran bulan-bulan November apa Oktober ya, saya juga kurang ingat tepatnya. Di situ kita bikin namanya programnya GFR, Gregorius Fun Run. Jadi itu merupakan sebuah program acara yang sudah dibuat oleh OMK Wilayah 19, tapi pada saat itu ada sedikit terkendala dalam masalah kepanitiaannya. Jadi sudah mau deket deadline-nya tapi belum dibentuk kepanitiaannya. Jadi buru-buru terus hingga akhirnya ada beberapa masalah kayak yang survei tempatnya nggak tahu kalau ternyata tempatnya harus bayar gitu, dan konsumsinya juga ternyata harganya berbeda dari yang pertama dianggarkan. Terus dengan segala keterbatasan waktu dan keterbatasan biaya yang sudah kita punya waktu itu, akhirnya ya acaranya tetap berjalan sesuai dengan ya apa adanya, dan puji Tuhan justru acaranya berjalan dengan baik. Jadi di sini yang bisa saya sharingkan adalah sebenarnya OMK ini kan merupakan sebuah wadah untuk kita anak-anak muda yang daripada kita nongkrong gak jelas sama teman-teman kita yang lain gitu, yang kita juga ya nggak tahu arahnya dia mau bawa kita ke arah yang baik atau arah yang negatif gitu. Nah di sini kita OMK hadir untuk ya sekedar ngumpul, terus juga diiringin dengan sembari sesekali berdoa gitu. Apalagi pas waktu Yonas ya, sebelumnya mungkin Romo belum kenal ya. Jadi dulu kita anggota wilayah 19 ada yang namanya Yonas. Yonas itu merupakan anggota wilayah 19 yang paling berpengaruh dan suaranya paling bagus di sini. Jadi ketika ngumpul terus nyanyi-nyanyi, ya udahlah, kita udah paling bahagia udah ada Yonas gitu. Dan bagaimana Yonas juga menyempatkan dirinya di sela-sela waktu, di sela-sela hari kesibukannya, pulang kerja, ngelihat anak-anak pada ngumpul di base camp. Sebelumnya base campnya kami waktu itu di rumahnya Ibu Rini, di mana itu tempat kosannya Yonas juga. Jadi tiap kali Yonas pulang, itu pasti kita udah ngumpul di bawah pada rame-rame. Itu motor berjejer di depan kosannya Yonas itu, dan seminggu mungkin bisa 2 kali, 3 kali, itu kayak kopdar dulu. Jadi ya kurang lebih begitu sih Romo kalau dari wilayah 19 itu Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk sharingnya ya dari Christian. Dari Christian. Iya. Terima kasih ya. Iya. Tadi ada yang menarik yang dilakukan oleh wilayah 19, itu ada pesta nama yang dilakukan oleh teman-teman OMK, ada keluarga favorit atau Orang tua terfavorit atau juga dari OMK terfavorit. Nah, tapi yang hal-hal yang baik seperti ini harusnya kalau disosialisasikan dengan baik, gitu. Dipublikasikan kegiatan ini akan menjadi persaingan yang sehat. Buat ini kok pasti oleh OMK-nya akan jadi produk karena ada kegiatan ini mau tidak mau. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi diangkat menjadi program kerja dari teman-teman OMK adalah kita ngumpulin OMK dari pengurus wilayah harus ada kegiatan misalkan Natalan OMK. Nah, itu bisa dipilih OMK terbaik siapa, OMK terfavorit siapa gitu. Nanti ada OMK wilayah ini. Nanti dari kepengurusan OMK paroki akan datang mengunjungi seperti itu satu persatu ke kegiatan itu. Nanti kalau punya disosialisasikan lalu juga dipublish ya. Misalkan nanti masuk dalam buletin ya. Kita punya majalah itu buletin, atau mungkin kegiatan ini
didokumentasikan dalam bentuk video, itu nanti bisa atau di-share di YouTube-nya wilayah atau apa gitulah, atau Instagram salah satu OMK. Nah itu lebih baik, jadi kan orang jadi bisa berbagi, ada pengalaman ini loh, dan itu bisa menjadi cerita dari mereka, dan itu bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Apalagi kita melihat pengaruh dari media sosial cukup tinggi. Nah, pengaruh dari media sosial yang cukup tinggi ini kita manfaatkan, kita berbuat hal yang bisa memotivasi orang lain untuk berbuat hal yang lebih daripada kita. Bagus banget ya sharingnya dari Kak Sustian ini. Tuh, jadi setelah corona, kita udah punya list nih, pasti teman-teman semua pasti udah punya list kira-kira kegiatan apa yang akan kalian punya nanti. Oke, selanjutnya yang akan sharing ada lagi, Bong. Ini tapi kali ini dari Frater. Jadi OMK kita ada yang di Frater juga mau ngomong. Dari Frater Sandi. Stanis. Oke, dari Frater Stanis wilayah 1. Oke. Sudah terhubung? Ya, halo teman-teman, halo Romo, selamat malam. Halo. Ya Romo, untuk kali ini saya akan memberikan sharing tentang bagaimana saya dalam hidup bersama anak-anak OMK, dan saya pun juga masih berstatus OMK ya. Nah, di saat saya bergabung bersama anak-anak OMK, itu saya merasa senang sekali karena saya juga belajar bersama dengan teman-teman, belajar dengan anak-anak OMK tentang bagaimana sih agar tetap setia dalam hidup panggilan. Ya, jadi untuk belajar untuk hidup panggilan itu tidak hanya diajarkan dari kuliah-kuliah, dari seminari, bahkan dalam hidup bersama dengan anak OMK pun saya juga dapat belajar untuk gimana caranya agar setia dalam hidup panggilan. Untuk hidup panggilan saya sendiri, sebagai anak OMK yang terpanggil untuk menjadi imam itu, saya merasa senang karena kenapa? Karena saya dapat belajar untuk gimana sih cara untuk mencintai Tuhan, gimana sih cara untuk berelasi dengan sesama. Nah, perihal ini, saya pun kayak terkesan ada penyesalan karena kenapa? Karena di situasi zaman sekarang, orang kayak cenderung untuk memikirkan itu Allah itu seperti apa, Allah itu kayak gimana sih cara kita untuk menyikapi cinta Yesus itu. Nah, jadi dengan kata lain orang itu kayak nggak realistis gitu, kayak nggak bisa mengaitkan antara kasih Yesus dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, melalui saya bergabung dengan anak-anak OMK, itu saya dapat memperkuat iman panggilan saya untuk tetap berada dalam hidup di seminari. Saya pun terkadang dalam hidup seminari pun juga senang dengan apa yang di-sharingkan oleh teman-teman, dan bahkan barusan tadi saya juga sempat telepon dengan beberapa teman-teman saya, dan ada yang kayak minta saran, gimana sih cara untuk berdebat gitu ke orang-orang yang bukan seagama mengenai siapakah Tuhan, mengapa kita harus menghormati Bunda Maria, mengapa kita harus menyembah Bunda Maria. Nah, melalui cara itu saya kayak berefleksi gitu, wah, di situasi saat ini anak-anak OMK memang dihadapkan dengan situasi yang kompleks gitu. Saya pun juga kayak merasa tertantang gitu. Gimana sih cara saya untuk membantu mereka gitu. Di satu sisi
mereka anak-anak OMK, anak muda yang bergairah, yang memiliki semangat untuk tetap aktif dalam hidup menggereja. Namun di satu sisi mereka sebagai anak OMK juga ada tantangan tersendiri gitu. Dan terkadang banyak anak-anak OMK yang kesulitan untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Nah, begitu sekiranya sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Romo ya. Gimana Romo tanggapannya? Ya, tadi yang disampaikan oleh Frater terkait bahwa OMK itu menjadi wadah bagi pengembangan iman. Itu benar ketika dikatakan oleh Frater bahwa OMK itu menjadi suatu komunitas, menjadi wadah bagi orang-orang muda ya, supaya imannya itu tidak goyah, imannya itu dikuatkan. Ya. Syukur-syukur ketika dalam pengembangan imannya itu, penggenerasian itu dia menemukan sesuatu yang istimewa ya, ini rahmat panggilan tadi. Ya, tadi dikatakan Frater menemukan panggilan itu di dalam berkegiatan bersama OMK. Dan ketika dia menjalani panggilan, dia juga belajar dari pengalaman yang didapat bersama dengan OMK tentang kesulitan dan lain sebagainya, komitmen dan lain sebagainya. Nah, itu didapat dari kegiatan OMK. Maka tepat sekali tadi bahwa OMK itu menjadi wadah bagi orang-orang muda untuk belajar mengenal imannya, mengenal lagi apa yang dipercayainya dan lain sebagainya, sehingga ketika ia keluar ya untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang bukan seiman dengan dia, dia tetap teguh dengan imannya itu. Maka OMK juga menjadi wadah untuk bersosialisasi satu dengan yang lain. Ya. Satu dengan yang lain artinya apa? Dia karena di OMK itu tidak mungkin seragam semua orangnya. OMK ini ada dari Flores, ada dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari mungkin juga dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan dan lain sebagainya. Berbeda-beda suku. Artinya apa? Ketika nanti kita di luar, kita akan berjumpa yang lebih banyak lagi dan lebih kompleks lagi. Dan di OMK ini menjadi satu wadah yang sangat kecil untuk bersama-sama kita mengenal dan mengenal kemampuan kita dan juga mengenal kemampuan orang lain dari sekitar kita dan bagaimana kita menyikapi itu. Jadi buat saya suatu yang sangat baik. Maka oleh itu saya mengajak supaya orang tua juga mendorong anak-anaknya untuk supaya ikut kegiatan OMK. Ya. Jadi jangan dibiarkan nanti kalau sudah salah berarti baru menyalahkan, aduh gereja nggak gini-gini ya itu. Tuh. Nih teman-teman, jadi sharing-sharing kayak gini kita juga penting ya Romo untuk dengan sharing kayak gini bisa menginspirasi kita, atau kalau seperti Frater tadi mendapat panggilan, buat kalian yang dapat panggilan tapi ragu-ragu gitu ya Mo, kan bisa lebih meyakinkan lagi, siapa tahu nanti jadi dari paroki ini melahirkan banyak suster dan Frater Romo, amin ya. Jangan melahirkan Jangan melahirkan, menghasilkan seorang imam, menghasilkan suster. kalau menjadi Frater gampang banyak sih ya, menjadi seorang imam menjalani kan itu yang susah. Ketika dia sudah jadi suster, jadi seorang kaum berjubah yang harus menjalankan yang dikatakan sebagai janji terhadap Allah. Nah itu yang perlu dan sangat susah untuk di zaman saat ini. Bahkan ketika Romo sendiri pun tugas di Kalimantan, tidak ke sana, mengajak teman-teman muda supaya mereka tertarik untuk menjadi pelayan, menjadi minimal menjadi guru agama, tapi tidak juga ya. Jadi seorang katekis ternyata susah buat mereka, itu tidak ada dalam pemikiran mereka, nanti gue jadi katekis. Sehingga mau menjadi pastor pun sangat susah ketika tugas di tempat Romo tugas di Kalimantan di Mansalong itu untuk mengajak orang tertarik untuk menjadi imam. Yang menjadi suster sudah ada satu, ya. Puji Tuhan sudah ada satu. Yang menjadi frater belum ada. Waktu itu ada tapi keluar. Ya. Saya bilang menjadi frater gampang, menjadi imamnya susah. Iya sih, menjadi imam itu susah, makanya kalau ada yang terpanggil jadi imam itu luar biasa ya Pak ya. Oke teman-teman, buat kalian yang videonya di off, tolong diaktifkan videonya, diperlihatkan wajahnya nih ya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang udah skincarean selama COVID ini, karena kita mau mendokumentasikan nih
Jangan malu teman-teman, kita harus dong foto bareng. Orang-orang udah virtual photoshoot, kita juga ada bareng OMK, Romo ya. Ini kita fotonya ke arah Kearahan aja mau. Jadi teman-teman tolong aktifkan videonya karena kita mau foto bareng. Nah, cantik-cantik ya, coba kita ngintip ya mau. Tuh kan tuh, udah ada banyak orang nih mau. Tuh kan cakep-cakep kan, kalau kelihatan kayak gini semua enak ya mau. itu cuma pada mandi kita lihat. Kayaknya banyak orang, ada Tante Vivi, ada Seragamnya beda sendiri kalau pada mandi. mana pakai bando mau. Mau unik kok MK kita ini mau. Oke, buat kalian yang mungkin HP-nya berdiri, kalian tidurin supaya seragam. Jadi landscape ya. Landscape ini mau. Tante ada yang bingung landscape apa tuh? Kalian tidurnya tidur banget ngerti mau. Oke, dirubah dulu teman-teman yang HP-nya posisinya begini, jadi begini. Sudah. Pasang pose paling gila ya. Pasang pose paling ganteng. Boleh nih, ada waktu, boleh pakai blush on dulu. Kayak lipstick pasti ada waktu, ditungguin. Oh banyak yang ikut. Banyak tuh mau. Nggak, Udah pada mandi belum ikut ya? ya itu rahasia dia dan Tuhan. Biasanya kalau orang meeting Zoom itu biasanya Gak mandi. ya, Terus sekarang tiba-tiba gini, ya mau foto deh gue, sisiran dulu. Gak apa-apa ya teman-teman, ditungguin wis. Yang cowok-cowok udah pasang tampang keren nih mau kali aja ada pacar gitu mau. kalau lightingnya kurang terang di bawah lampu sekalian ya. Kayaknya udah pada terang nih mau. Udah siap banget ini mau, udah pakai kayak kita mau, kita kan pakai lampu nih, mereka tidak Terang jangan-jangan. aja di sini. Ini terang banget di sini. Wis, ini backgroundnya keren nih mau. Menarik ya mau. Oh pakai virtual background. Ini jadinya bagus mau. Sombong. Oh, ada tim kita itu kalian lihat ya, kalau ada yang baju-baju hitam merah pakai masker, dada-dada, nah mereka juga mau eksis. Ada perempuan-perempuan, itu semua tim kita ya. Jadi kalian jangan khawatir, ini gimana sih Boba? Pasti nih mau ya, itu Boba, itu nggak social distancing tuh, timnya banyak tuh, pasti tuh. Tenang, ini social distancing. Yang lain belum tahu kalau di aplikasi Zoom itu ada yang namanya virtual background. Jadi kalau misalnya punya foto menarik bisa dibuat ya, Background. backgroundnya. Misalnya foto Paris gitu ya, oh hai, gue lagi di Paris nih. Tuh mau udah beda, keren posenya mau. Sabar ya teman-teman, udah cantik-cantik mau, kita geser lagi. Wow, rame banget nih. Tolong ya di on ini. Wah, ada yang masih mati nih kameranya. Kita mau foto nih teman-teman. Itu malah foto kamar. Langsung dibalik. Wah, kok. Untung nggak ada yang apa yang sensor ya. Emang tuh kan, kalian yang belum kenal Romo Boni ini asik banget loh. Kocak banget. Emang casingnya aja agak serem. Nih, Tante HP-nya ditidurin dulu Tante. Maksudnya posisinya. Orangnya jangan miring ya. Walaupun aslinya sudah miring jadi ya nggak apa-apa. Tuh Mo, tadi bilang ada yang udah dandan Mo. Ini tim kita emang pengen eksis buat kalian yang ini, mereka ada yang jomblo, ada yang punya pacar ya. Jadi yang jomblo mau promosi juga boleh di kolom chat ya. Siapa tahu kalian ikut Boba dapat pasangan ya Mo. Biar lebih tahu juga bahwa di OMK itu menjadi wadah untuk mencari jodoh yang seiman. Nah, Ini kan mau foto? sekarang kita mau foto. Ayo teman-teman bergaya. Kalau kalian yang belum ada fotonya, jari jempolnya aja boleh lah. Udah siap? Hitung dong, hitung teman-teman. Kita ke sini ya. Kita ke kamera lihatnya Mo. Yang motor siapa? Itu.
Oke, terima kasih Om, Tante, dan teman-teman. Terima kasih semuanya ya teman-teman UMK di paroki maupun di wilayah dalam paroki FBSB. Ya. Saat ini kita baru beraktivitas sekali ya. Jadi jangan bosan-bosan, bisa sharing-sharing ide untuk berkegiatan apa. Tapi kalau idenya nggak dipakai jangan sedih hati ya. Kita tampung dulu, mungkin di kemudian hari bisa diwujud nyatakan. Oke, terakhir nih Mo, apa pesan-pesan yang Romo mau sampaikan selama pandemi ini, atau apa Mo pesan-pesan untuk OMK dan pendamping OMK di semua? Oke, pesan-pesannya adalah jangan pernah merasa diasingkan oleh gereja ketika kita berkegiatan dan kegiatan kita itu diremehkan. Oh, gereja nggak mendukung. Tetapi sebagai anggota gereja, kita tetap mendukung untuk kemajuan gereja kita. Dan kita tetap berkegiatan, tetap berkumpul bersama, tetap bekerja sama, dan juga yang tadi Romo katakan untuk supaya menyatukan visi dan misi antara yang sudah lebih dahulu mengalami pengalaman gerejanya, pengalaman rohaninya, dengan kita yang lebih muda adalah dengan tetap rendah hati sebagai umat Allah. Rendah hati teman-teman ya. Oke, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih Romo, bintang tamu kita yang paling spesial malam ini. Bintang tamu pertama kita boleh kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan kita. Oke, terakhir tetap jaga kesehatan buat kalian. Tetap jaga kebersihan, minum vitamin, dan jangan lupa tetap berdoa. Ya Romo? Ya. Oke. Sekarang Tamara dan Romo pamit dulu ya. Selamat malam. Selamat malam. Dadah.